Puji Tuhan, selamat pagi. Kita masuk ke doktrin Kristus, bagian kedua. Tujuan pembelajaran saat kita belajar perihal Kristus, kita terhindar dari jebakan pernyataan seperti berikut. Mengetahui tentang Yesus itu sekadarnya saja. Yang penting itu rajin berbuat baik. Setidaknya ada dua bahaya terkandung di dalam pernyataan ini. Pernyataan yang mengajak kita untuk cukup tahu tentang Yesus sekadarnya, nggak perlu didalami, nggak perlu diulang-ulang. Pendapat ini berbahaya, setidaknya ada dua alasan. Pertama, berpotensi meredupkan semangat kita dalam mempelajari Alkitab, baik secara keseluruhan maupun secara spesifik saat kita dalami pribadi Kristus. Puji Tuhan. Jika kita bandingkan dengan hubungan suami istri saja dalam mengenal satu sama lain itu terus berlangsung, semakin dalam. Itu suami istri, apalagi hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Tidak cukup hanya sekadar mengenal Yesus tanpa kita ulang-ulang dan dalami. Kedua, sementara itu di sisi lain, pendapat ini juga salah karena kita diperhadapkan dengan fakta bahwa hidup baik-baik, menjalani hidup sebagai orang baik, itu sesungguhnya nggak mesti harus dibarengi dengan pengenalan akan Yesus. Karena orang-orang dari agama lain bisa juga berbuat baik tanpa mereka harus mengenal Yesus. Karena itu, poin kedua dari bahaya yang terkandung dari pernyataan ini adalah pernyataan ini berpotensi melahirkan pribadi yang rajin berbuat baik, tetapi bukan karena Yesus. Rajin berbuat baik, tetapi bukan hasil relasi dengan Yesus. Itu setidaknya dua bahaya yang terkandung dalam pernyataan ini. Mengetahui tentang Yesus kadarnya saja, yang penting itu berbuat baik. Untuk itulah kita mau pagi hari ini kembali mempelajari lebih dalam lagi apa yang Alkitab ungkapkan, wahyukan tentang Yesus Kristus. Pagi hari ini secara khusus kita akan melihat gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus di dalam perjanjian baru. Pembelajaran ini akan membantu kita mengenal Yesus berdasarkan konteks gereja mula-mula. Kita punya dasar dalam memahami, mengenal Yesus. Gelar-gelar ini juga membantu kita memahami keunikan Sang Juru Selamat.
ada 5, kita akan lihat 2 saja pagi hari ini. Kita akan lanjutkan Jumat depan. Tuhan dan Kristus, pandangan perjanjian baru terhadap Yesus, Tuhan dan Kristus, hamba dan nabi, ketiga, Logos, keempat, anak manusia, Son of Man, kelima, Mesias. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke poin pertama, Tuhan dan Kristus. Pada prinsipnya kita akan sama-sama diajak untuk mempelajari gelar-gelar Yesus dan apa yang gereja mula-mula, khususnya orang Yahudi, pahami tentang gelar-gelar tersebut. Sekali lagi kita main juga di konteks saat kita mempelajari gelar-gelar Yesus yang diberikan oleh penulis perjanjian baru. Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat ini menyatakan apa yang bangsa Israel harus percayai dengan pasti supaya mereka memperoleh, menerima keselamatan di dalam Allah Israel. Yaitu bahwa Yesus yang bangsa ini sebelumnya telah salibkan. Yesus ini diangkat oleh Allah Israel menjadi Tuhan dan Kristus. Latar belakang dari ayat ini merupakan bagian dari khotbah khotbah Petrus di hari Pentakosta setelah ketuangan Roh Kudus. Khotbah dari seorang Yahudi, pendengarnya atau ditujukan kepada bangsa Yahudi, dan Rasul Petrus menggunakan kitab suci bangsa Yahudi. Jadi sekali lagi konteksnya kita nggak bisa lepaskan dari bangsa Yahudi. Dalam khotbah ini Rasul Petrus membuktikan bahwa Yesuslah yang dimaksudkan dalam Mazmur 16 dan 110 ayat pertama. Ini yang Rasul Petrus jelaskan dalam bahasa kita sekarang, tafsirkan setelah ia mengutip Mazmur 16. Setelah ia mengutip Mazmur 16, kemudian ia jelaskan Mazmur tersebut. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia, Daud, adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunannya, keturunan Daud sendiri, di atas tahtanya.
Ini bicara tentang Yesus yang tidak berhenti di kematian, tetapi kemudian dibangkitkan. Daud tidak mengalami ini. Meskipun dia terima nubuat, bahwa keturunannya, bahwa ada seorang yang setelah mati dibangkitkan. Kita bisa lihat Mazmur 16 nanti untuk lebih dalam mempelajari konteks. Yang menjadi penekanan di sini adalah Daud bukan tokoh yang merupakan penggenapan dari nubuat Allah lewat Daud. Kemudian kita lihat bagaimana Rasul Petrus melengkapi Mazmur 16 ini dengan Mazmur 110 ayat 1. Ini kutipannya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Daud bernubuat, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dari orang Yahudi, Rasul Petrus kepada orang Yahudi, gunakan kitab suci orang Yahudi. Oleh ilham Kudus, Rasul Petrus jelaskan bahwa menurut kitab suci kalian, orang-orang Yahudi, Yesuslah puncak penggenapan. Yesuslah yang dibangkitkan dan didudukan di sebelah kanan Yahweh Allah Israel. Yesus sudah hadir. Yesus sudah menyatakan karyanya. Kalian, kata Rasul Petrus, nggak perlu menunggu lagi hadirnya Tuhan dan Kristus. Yesuslah Tuhan dan Kristus yang dijanjikan oleh Allah Israel. Lewat khotbah ini, Rasul Petrus ingin orang-orang sebangsanya tahu dengan pasti bahwa Yesuslah puncak penggenapan janji Allah Israel. Bukan Daud, bukan pula tokoh-tokoh lain setelah Daud. Orang-orang Yahudi masih menantikan Kristus, masih menantikan Mesias sampai sekarang. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Rasul Petrus sudah tegaskan. Yang kalian tunggu sudah hadir. Yesuslah yang menggenapi nubuatan Raja Daud. Yesuslah yang Allah Israel, Yahweh berikan bagi bangsa Israel, bagi bangsa pilihan untuk memperoleh keselamatan. Terakhir di bagian ini, Yesus
menerima gelar Tuhan atau Tuhan dan Kristus dari Bapaknya, itu sebagai bukti utama perkenanan Allah Bapa terhadap hidup dan pelayanan Yesus di bumi. Mujizatnya, tanda-tanda heran yang Yesus lakukan, pengajarannya, kematian dan kebangkitannya, itu semua diperkenan oleh Allah Israel, Yahweh. Di-approve, disetujui. Nah, stem-nya atau cap utama dari persetujuan Allah Bapa adalah mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Hai orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu oleh kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Mungkin kemungkinan besar bagi kita saat khotbah ini disampaikan di luar konteks keyahudian, kita nggak bisa paham. Kita nggak bisa sampai kepada maksud dari khotbah Petrus ini. Tetapi sekali lagi konteksnya adalah dari orang Yahudi kepada orang Yahudi menggunakan kitab suci. Orang Yahudi menunjuk Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Dan kita lihat inilah tanggapan hasil respon dari khotbah Petrus. Ketika orang-orang Yahudi itu mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kita percaya bukan tentu yang utama adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi di dalam khotbah Petrus, Petrus benar-benar menjelaskan, ini loh Yesus yang diberikan Allah Israel untuk keselamatan hidupmu, untuk pengampunan dosamu. Yesuslah Tuhan dan Kristus yang diberikan Allah Israel. Bagimu, bagi kalian, untuk pengampunan dosamu, untuk keselamatan jiwamu. Ketika mendengar khotbah Petrus, Allah Roh Kudus bekerja, maka dikatakan oleh ayat ini hati pendengar khotbah Petrus sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus nanti kita hubungkan dengan janji-janji Allah yang awalnya diberikan kepada Abraham. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lewat ayat-ayat ini, kiranya kita yang tidak langsung mendengar khotbah Petrus, tetapi kita sudah dalami sedikit konteks dan khotbah Petrus juga sampai kepada kita pagi ini, itu lebih lagi meyakinkan kita bahwa bagi orang-orang Yahudi saat itu, udah nggak ada jalan lain, udah nggak tersedia jalan lain
bagi mereka yang dengar khotbah Petrus, udah nggak tersedia jalan lain untuk mereka jalani hidup sebagai seorang Yahudi sejati. Udah nggak ada jalan lain, hanya memberi diri, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Hanya itulah jalan untuk terus melangkah secara progresif di dalam naungan perkenanan Allah Israel. Tentu di sisi lain, setiap orang Yahudi yang tidak memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, mereka tidak berjalan bersama dengan Allah Israel. Tidak berada lagi di dalam naungan perkenanan Allah Israel. Itu yang perlu kita yakini. Setiap dari kita yang tentu setelah Injil diberitakan kepada segala bangsa, setiap dari kita yang tidak baptis dan memberi diri di bawah naungan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, maka bagi kita tidak ada naungan Allah. Tidak ada bagi kita perkenanan Allah. Itu yang kita mau dalami lewat gelar Tuhan dan Kristus. Puji Tuhan. Karena kita berdua niat, bisa nanti niat mungkin bisa tambahkan atau ada pertanyaan, karena Karini berhalangan sedang menjaga Henoh yang sedang dirawat di rumah sakit. Silakan Niar, mungkin ada tambahannya. Belum, Bung. Sementara belum Oke. dulu. Oke, kalau belum kita lanjutkan Niar ya. Puji Tuhan. Gelar kedua, hamba dan nabi. Juga dari khotbah Petrus. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kita belajar di sini bahwa hamba juga merupakan gelar penting bagi Yesus. Termasuk poin kedua, hamba dan nabi. Setelah kita lihat poin pertama tadi, Tuhan dan Kristus. Hamba juga merupakan gelar penting bagi Yesus. Karena melalui gelar ini, Allah Israel, kembali konteksnya dari seorang Yahudi, Rasul Petrus, kepada bangsa Yahudi, menggunakan kitab suci bangsa Yahudi. Allah ingin menegaskan bahwa Mesias yang ia janjikan datang dengan cara yang tidak diharapkan oleh bangsa Israel. Ini sebagai awalan mengajari kita tentang sebuah fakta. Betapa mudahnya kita salah dalam mengenali Yesus. Bangsa Israel salah dalam menantikan Mesias.
Sekali lagi, ini membawa kita kepada peringatan tentang betapa mudahnya kita, manusia yang penuh keterbatasan ini, bisa salah dalam usaha pengenalan kita akan Yesus. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, bahwa Mesias ini yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yang diutusnya harus menderita. Ini yang nggak bisa dimengerti. Yesus tidak datang untuk memerintah. Sedangkan ini yang dipahami oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan Mesias untuk memerintah. Tapi Yesus tidak datang untuk memerintah. Yesus datang untuk menderita. Sebagai hamba, ia menderita. Inilah yang dihotbahkan oleh Petrus setelah ia dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di dekat pintu gerbang bait Allah. Itu tentang hamba yang menderita. Selanjutnya Petrus dalam khotbah yang sama memperkenalkan Yesus sebagai nabi seperti Musa, yaitu bahwa Yesus merupakan puncak dari penggenapan nubuat Musa. Yosua memang menggenapi nubuat tersebut, tetapi Yosua hanya melayani di zaman saja, dalam periode yang sangat singkat. Ini khotbah Rasul Petrus. Bukankah telah dinyatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Petrus dalam hal ini mengutip nubuat Musa di Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini mengajari kita, kembali membuat kita dipenuhi oleh pengetahuan ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang Petrus mengerti dan ia share pada orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, itu ia dapat dari Roh Kudus, bahwa seluruh isi perjanjian lama, nubuat-nubuat, terlebih nubuat-nubuat tentang Mesias, digenapi dalam Yesus. Termasuk nubuat tentang nabi yang dinyatakan, disampaikan oleh Musa. Puji Tuhan. Kita lihat sedikit tentang bahasa aslinya dari nabi. Menurut bahasa Ibrani, nabi adalah seorang yang datang dengan sebuah pesan dari Allah kepada umatnya.
Kemudian masih dalam bahasa Ibrani, roeh dan koseh adalah seorang yang menerima wahyu Allah melalui penglihatan. Dalam bahasa Yunani, propetes adalah seorang yang berbicara, menyampaikan pesan yang sebelumnya telah ia terima dari Allah. Nah, dengan 3 definisi tentang nabi ini, kita bisa sampai kepada pemahaman bahwa tugas seorang nabi bukan hanya meramal. Ramalan hanya salah satu bagian dari pesan, keseluruhan pesan yang Nabi sampaikan berasal dari Allah yang seringkali Nabi terima lewat penglihatan. Itu yang kita bisa dapati dari 2 slide ini. Menurut bahasa Ibrani, menurut bahasa Yunani. Puji Tuhan. Yesus sendiri bukan hanya menyatakan diri sebagai nabi, tetapi benar-benar mengerjakan, menunaikan, dan menyelesaikan tugas kenabian. Pertama, ia mengajar, kedua, ia meramal, ketiga, ia mengerjakan mujizat. Ia mengajar, kita dapati salah satunya di dalam Matius 5 ayat 7, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kemudian Perjanjian Baru jelaskan bahwa Yesus pun meramal dari Bapa, ia terima pesan, dan dalam pesan tersebut terkandung ramalan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Salah satunya di Matius 24:25. Yesus menggambarkan apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya kedua kali. Belum terjadi, tapi Yesus sudah meramalkan. Ketiga, dalam tugas kenabiannya, Yesus pun mengerjakan mujizat. Itu di dalam Matius 8-9. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir dari pembelajaran kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Jumat depan baru kita bahas Yesus menerima gelar Logos. Tentu itu menunjuk kepada gelar yang Yohanes berikan di Injilnya. Perjanjian Baru, ini sebagai kesimpulan, memperkenalkan Yesus sebagai nabi yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Tadi kita sudah lihat ayatnya. Kisah Para Rasul 3:22-23. Dan akan terjadi, saya ulang, bagian akhir dari ayat-ayat ini, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi, jelas di sini, hanya mereka yang mendengarkan nabi, Yesus sebagai nabi, yang akan tidak dibasmi, menerima keselamatan.
Nah, itulah yang dimengerti oleh pengikut Yesus di abad mula-mula, oleh gereja mula-mula. Itulah yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang menerima pesan khotbah Petrus yang juga seorang Yahudi. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan bahwa selanjutnya melalui Yesus saja janji Allah bagi Abraham sampai kepada mereka. Tadi kita sudah lihat di bagian sebelumnya bahwa saat seseorang memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa seseorang tersebut, maka ia akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang kita bisa mengerti saat kita diajari bahwa melalui Yesus janji Allah bagi Abraham sampai kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ini termasuk dalam bagian khotbah Petrus. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Puji Tuhan, kita kembali memperoleh penegasan untuk kita benar-benar mengerti keunikan Yesus. Kita harus belajar, dalami, termasuk pada saat pagi hari ini kita bahas tentang gelar-gelar yang penulis Perjanjian Baru berikan. Ditulis oleh Lukas, kisah para rasul ini. Ia mencatat khotbah Petrus yang kita belajar pada saat pagi hari ini. Ini yang dimengerti oleh Petrus, di-share kepada orang-orang sebangsanya. Nggak ada keselamatan di dalam pribadi lain. Dia Tuhan, dia Kristus, dia hamba, dan terakhir pagi hari ini dia nabi. Yang hanya saat kita mendengarkan nasihatnya, perintahnya, larangannya. Yang saat kita mendengarkan Yesus, kita beroleh keselamatan. Demikian. Saat berita Injil ini telah dikabarkan bagi seluruh bangsa, kita bisa mengerti bahwa di luar Yesus, manusia hanya menemui kebinasaan. Sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dalam khotbah Petrus. Ini kiranya memberi penegasan bagi kita. Dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada keselamatan. Pemahaman universalisme bahwa banyak jalan menuju surga. Bukan hanya nama Yesus yang disediakan oleh Allah, yang di dalamnya manusia bisa memperoleh jalan selamat. Itu diajarkan, itu disebarkan, itu dihotbahkan bahkan. Tapi kembali lewat pembelajaran pagi hari ini kita diingatkan. Ulang dan diulang lagi
dalam dan lebih dalam lagi. Kiranya hati kita makin teguh bahwa setiap orang di luar Kristus, setiap orang yang tidak memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, setiap orang yang tidak mendengarkan seluruh nasihat Yesus, seluruh perintah Yesus, seluruh hukum Kristus, setiap orang ini tidak diselamatkan, hanyalah kebinasaan. Di luar Yesus, manusia hanya menemui kebinasaan. Di luar Yesus, lewat ayat ini kita belajar, manusia tetap di dalam segala kejahatan. Terus dalam segala kejahatan. Dan karena tetap dalam segala kejahatan, maka manusia nggak mungkin terima berkat yang Allah janjikan lewat Abraham. Sebaliknya, di dalam Yesus manusia temui keselamatan, peroleh, terima keselamatan. Di dalam Yesus manusia berbalik dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Dan di dalam pertobatan tersebut manusia menerima sepenuh janji yang Allah pertama-tama berikan lewat Abraham. Itu benar-benar sampai kepada kita. Karunia-karunia Roh Kudus itu sampai kepada kita. Jadi kita dapati perbandingan luar biasa pada saat pagi hari ini. Di luar Yesus, di dalam Yesus. Di luar Yesus binasa tetap dalam kejahatan. Nggak mungkin terima berkat Allah. Sekaya apapun, sesukses apapun seseorang, di luar Kristus, ia tidak hidup dalam perkenanan. Ia tidak hidup dalam kelimpahan berkat. Ia tidak hidup di dalam karunia-karunia yang Allah Roh Kudus sediakan. Yang begitu limpah, begitu indah, begitu mempesona. Sebaliknya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Di dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, kita terima keselamatan. Kita kembali dari segala kejahatan kita. Kita kembali kepada Sang Pemberi hidup. Kita kembali kepada Allah Maha Kudus. Dan di dalam pertobatan tersebut, kita menerima segala berkat Abraham. Puji Tuhan. Abraham. Berkat Abraham yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi sampai saat ini. Berkat Abraham yang diimpi-impikan oleh setiap orang Yahudi sampai detik ini. Itu sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Karunia-karunia Roh Kudus dengan segala kedahsyatan keajaibannya. Itu kita terima di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya apa yang kita belajar pagi hari ini memperlengkapi kita semua. Kembali saya mohon Saudara Niar memberi tambahan. Enggak dulu, Bu. Udah lumayan jelas. Berarti tolong Niar tutup dalam doa Niar untuk sesi kita malam pagi hari ini. Puji Tuhan. Oke, Bung. Udah ya, Bung ya? Sudah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih. Ajaran kami yang mungkin singkat ya Bapa, tetapi sangat memberkati kami semua ya Bapa, yang hadir maupun yang mendengarkan ya Bapa nantinya Bapa. Tuhan kami berterima kasih karena keajaiban-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Karena melalui Tuhan Yesus Tuhan, kami boleh menikmati segala janji-janji-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada Abraham ya Bapa. Kami boleh menikmati segala curahan Roh-Mu ya Bapa, yang
terus ya Tuhan memampukan kami hidup berjalan dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terlebih Tuhan, karena hadirnya Tuhan Yesus, kami boleh memperoleh keselamatan. Janji itu tidak pernah hilang ya Bapa, Amin. tetapi kami terus ya Tuhan Yesus berada dalam uh, tangan-Mu ya Tuhan. Kami telah menerima keselamatan itu. Kami boleh dibentuk lebih lagi dalam Tuhan Yesus ya Bapa. Kami boleh menerima kekudusan yang berasal daripada-Mu. Benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Terima Bapa. Kami kasih. rindu ya Tuhan Yesus, setiap Terima teman-teman kami, kasih. bahkan setiap keluarga kami yang belum mendengar ya Tuhan Yesus Haleluya. kabar baik ini Tuhan. Dalam nama Tuhan, kami ingin Tuhan keistimewaan itu bukan hanya menjadi milik kami Tuhan, tapi boleh Haleluya. ya Tuhan Yesus menjadi bagian dari teman-teman kami, keluarga kami, terutama ya Bapa yang Amin. belum pernah ya Tuhan mendengarkan nikmatnya ya Tuhan, janji yang berharga itu Tuhan. Amin. Betapa berharganya, betapa indahnya, mulianya Tuhan, kasih Amin. karunia itu ya Tuhan Yesus. Kami ingin ya Tuhan Yesus, mereka juga diselamatkan ya Bapa, karena Dalam ada nama Tuhan Yesus, Tuhan yang di segala kolong langit ya Tuhan Yesus yang lebih kuasanya selain Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Tuhan yang menjamah setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan Yesus. Amin. Tidak Amin. sia-sia ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya ada Dalam jiwa-jiwa nama yang boleh Yesus kami diselamatkan Tuhan. percaya. Ada boleh jiwa-jiwa yang diteguhkan Kami lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk lebih lagi semakin hari berjalan melihat ya Tuhan Yesus dan hidup dalam Haleluya. Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bung Semi yang telah memberikan kami, yang telah mengajarkan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah berbicara pada Bung Semi ya Bapa Haleluya. untuk memberikan pengajaran yang sangat penting Haleluya. di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima Kami kasih. percaya apa yang telah Tuhan sediakan, Tuhan ajarkan tidak pernah sia-sia ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan akan ada selalu jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang diteguhkan dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami di pagi hari ini juga mau berdoa ya Bapa untuk Henok yang sedang sakit Tuhan, yang Amin. memberikan kekuatan, kesembuhan ya Tuhan, belur-belurmu menjamah tubuh Henok ya Tuhan Yesus. Berikan dia Haleluya. kembali ya Tuhan Yesus, kesehatan yang ia butuhkan. Haleluya. Menjamah tangan dokter ya Tuhan Yesus, memberikan Henok, Haleluya. obat dan perawatan yang tepat ya Tuhan Yesus. Ya, ia Amin. boleh sehat dan boleh beraktivitas kembali ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu nantinya boleh mendengarkan YouTube ini ya Tuhan Yesus. Boleh lebih lagi ya Tuhan Yesus, didengarkan ya Tuhan Yesus untuk oleh setiap orang ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terpujilah namamu. Dan kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, Niar. Terima kasih.